Ketika dalam perjalanan rumah tangga itu ada masalah, ada sesuatu yang rusak, itu diperbaiki, bukan dibuang. Saya ulangi. Dalam perjalanan itu ada sesuatu rusak, relasi suami istri, itu diperbaiki, bukan dibuang. Banyak kali kita nih bukan perbaiki, kita buang. Dan saya kira itu di persoalan. Tidak ada satupun rumah tangga tanpa masalah, semua bermasalah. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu di mana kami belajar dari firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu terbaik buat kami. Kami percaya kalau Tuhan memanggil kami saat ini, pasti Tuhan melawat kami dengan kuasa firman Tuhan. Jauhkanlah semua penggoda pencobaan. Biar dalam damai sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, dalam sukacita kita hari ini, kepada saya diberikan tema ini, cinta kasih yang memulihkan. Pembacaannya diberikan bagi saya itu dari Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai ayat yang ke-35. Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai ayat yang ke-35. Yang sudah dapat boleh katakan amin. Ya, saya akan bacakan buat kita menurut Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai ayat yang ke-35. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutang. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Sekali lagi shalom. Saya juga menyapa semua yang mengikuti ibadah ini di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, salam damai sejahtera. Memang panitia memberikan tema ini kepada saya dengan pembacaan dari Matius pasal 18. Nanti sebentar di akhir kita bicara tentang pengampunan. Tapi karena yang paling banyak ini anak ini ibadah pasutri, jadi pasangan-pasangan suami istri lagi berkumpul begini nih. Yang datang sendiri juga tidak apa-apa, anggap saya suami, kan kita sudah di satu. Nah, saya lihat banyak suami yang pemalas gereja itu, saya bilang, Bapak kenapa tidak pergi gereja? Dia bilang, waktu Bapak dong kes nikah kami itu, kami dua telah menjadi satu. Jadi kalau Mama Supi itu sama dengan Bapak Supi. Saya bilang coba kalau Mama Sumakan sama dengan Bapak Sumakan, nah baik. Nah baik saudara-saudara, saya akan mulai dulu untuk membawa kita berefleksi tentang pernikahan kita dulu.
Di sini saya lihat ada yang baru nikah, Pak Pendeta. Hormat, ini masih segar ini, betul-betul. Ada yang sudah 10 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang mungkin sudah 30 tahun. Oke. Tapi mari kita berefleksi, saudara-saudara. Saya ajak kita untuk memahami paling awal bahwa pernikahan itu bukan kita yang mulai. Pernikahan itu bukan kita yang mulai. Pernikahan itu Tuhan Allah yang mulai. Salah besar kalau kita berpikir bahwa pernikahan itu kita mulai. Saudara lihat kisah di dalam Kejadian pasal 2, paling tidak ayat 21 sampai 23 dikasih tahu. Waktu itu Tuhan sucipta babi, sucipta ayam, sucipta kuda, kerbau, semua Tuhan bilang baik. Tapi ketika melihat manusia itu sendiri, Tuhan bilang tidak baik. Itu berarti manusia tidak cocok dengan babi. Manusia tidak cocok dengan ayam. Manusia tidak cocok dengan kuda. Manusia hanya cocok dengan manusia. Jadi kalau ada manusia meninggalkan manusia hanya untuk urus babi, saya rasa itu manusia itu ada masalah itu. Karena Tuhan waktu lihat bukan ciptaannya yang tidak baik, kondisi dan statusnya itu yang tidak baik dia sendiri. Maka Tuhan membuat Adam tertidur. Dia ambilnya tulang rusuk dan kisah. Jadi Tuhan yang memulai, bukan kita yang memulai. Makanya kalau Tuhan yang memulai, Dia mulai dan menciptakan kita manusia laki-laki dan perempuan, menanamkan cinta kasih dalam diri laki-laki dan perempuan, mempertemukan mereka dalam cinta kasih, meneguhkan mereka sebagai suami istri dalam cinta kasih. Lantas dalam perjalanannya ada masalah, bawa kembali kepada Tuhan, karena Dia yang mulai kan. Ini ketika dalam perjalanannya ada masalah dan bawa Polsek. Kapolsek mana yang memulai kita pernikahan? Pernikahan ini Tuhan yang memulai. Lalu kalau pernikahan ini Tuhan mulai, bagaimana kisahnya? Kisahnya menarik saudara-saudara. Kenapa? Karena Dia memulai dengan damai sejahtera. Karena Tuhan yang memulai, Dia mulai dengan apa? Dia mulai dengan damai sejahtera. Saya mendefinisikan damai sejahtera itu dengan kalimat ini. Damai sejahtera ialah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia dan dunia. Itulah damai sejahtera. Dan Tuhan memulai pernikahan dengan itu, dengan damai sejahtera. Supaya ketika dalam perjalanan pasangan-pasangan suami istri ini ada masalah, damai sejahtera tidak ada. Mestinya kita tanya kita pun diri, bukan tanya Tuhan. Jangan bilang Tuhan di mana, karena Tuhan memulainya dengan damai sejahtera. Lantas dalam perjalanan Pak Pendeta, kok saya tidak ada damai sejahtera dalam saya berumah tangga? Yo, tanya kita pun diri. Tanya baik-baik kita pun diri. Tidak masalah itu. Dia mulai dengan damai sejahtera. Yang kedua, saudara-saudara, rumah tangga itu yang Tuhan mulai duluan itu. Dia mulai dengan damai sejahtera. Yang kedua, Dia mulai dengan kuasa yang besar. Bagaimana Tuhan memulai rumah tangga dengan kuasa yang besar? Bayangkan Dia buat seorang tertidur. Dia ambil tulang rusuk. Dia buat dari tulang rusuk itu seorang manusia. Dia tutup kembali yang lubang itu dengan daging. Membangkitkan seorang manusia yang disebut perempuan itu. Itu bukankah sebuah kuasa yang besar? Rumah tangga tidak saja dimulai dari sebuah kisah tentang damai sejahtera, tapi sekaligus dengan kuasa yang besar. Supaya apa? Supaya dalam perjalanan rumah tangga itu suami istri bercerita tentang kuasa yang besar di dalam rumah tangga mereka. Pak Pendeta, kami tidak pernah rasa kuasa yang besar. Iya, kok memang kita pernah sama-sama lah, mau rasa karma. Banyak suami ini berjuang waktu belum nikah sah. Itu biar jalan kaki dari sini Pinona Hunis dia jalan sah. Dia pun perjuangan itu waktu belum nikah. Ada suami itu yang dia terlalu setia antar waktu belum nikah ini, terlalu setia antar pidatan dia pu istri ini, calon istri. Pi antar, pi jemput. Kadang-kadang istri belum siap pi kantor, siap kopi pi antar sudah siap-siap. Istri belum pulang juga, lu siap kopi tapi ambil sudah. Bayangkan itu. Nanti pas nikah dia beli motor satu. Terus istri bilang, papa antar Dodi. Oh ada motor itu. Son bisa naik motor sendiri, manja sekali. Dia perjuangannya itu sebelum menikah. So habis nikah, kayak sukar mana kok. Kita sudah tidak lagi merasakan kuasa yang besar, yang menggerakkan. Jadi harusnya ketika dalam perjalanan rumah tangga tidak ada lagi kuasa yang besar, kita harus bertanya, ada soal di mana dalam kehidupan itu. Ketiga, bukan saja dengan kuasa yang besar, tapi dengan kasih yang besar.
Tuhan membuat rumah tangga itu dengan kasih yang besar. Hendaklah kamu dua berkasih-kasihan gitu. Terus dia bilang begini, kan di situ pakai tahap-tahapan toh. Akan tiba waktunya seorang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya. Saudara bisa bayangkan ya, sebegitu pentingnya itu rumah tangga sampai orang tua pun dia kesetenggal. Maksudnya kesetenggal bapak ini bukan bangun lari. Dia kesetenggal hanya untuk bersatu dengan istrinya. Itu kan hebat, nah, luar biasa itu. Nah, waktu bersatu itu kan tahap-tahapannya meninggalkan orang tua, bersatu. Yang terakhir di ayat 25 pasal 25 begini. Laki-laki dan perempuan itu telanjang, tapi mereka tidak merasa. Dalam kasih yang besar itu dua telanjang. Satu telanjang bagi yang lain. Istri telanjang bagi suaminya, suami telanjang bagi istrinya. Karena mereka telah menjadi satu dalam kasih. Tapi satu telanjang bagi satu. Bukan ini hari telanjang di sini, besok telanjang di situ, lusa telanjang. Kan tidak begitu. Satu bagi satu. Kasih yang besar itu Dan saya rasa itu, kalau dalam perjalanannya itu kasih itu kalau tidak ada tuh, saya rasa itu sebuah persoalan. Karena Tuhan menciptakan sebuah rumah tangga itu dengan kasih yang besar. Kasih yang besar. Keempat, Tuhan Allah menciptakan ini manusia, kemudian mempertemukan mereka sebagai suami istri, bukan saja dengan kasih yang besar, tetapi sekaligus dengan tujuan yang besar. Tujuan yang besar. Tujuan apa itu sebenarnya? Tujuan dari Tuhan Allah supaya Tuhan Allah dipermuliakan dalam rumah, dalam kehidupan, di dalam tanggung jawab. Manusia itu kan diberi tugas awal itu hanya dua, memelihara dan mengusahakan. Memelihara dan mengusahakan itu hal yang hebat sekali, karena pelihara itu berkaitan bukan sekedar perhatian tapi merawat. Disinilah kita belajar sesuatu yang serius sekali, bahwa Tuhan sejak awal mengajar kita tentang memelihara dan mengusahakan. Dalam tujuan Tuhan itu supaya ketika dalam perjalanan rumah tangga itu ada masalah, ada sesuatu yang rusak, itu diperbaiki, bukan dibuang. Saya ulangi, dalam perjalanan itu ada sesuatu rusak, relasi suami istri itu diperbaiki, bukan dibuang. Banyak kali kita nih bukan perbaiki, kita buang. Dan saya kira itu di persoalan. Tidak ada satupun rumah tangga tanpa masalah. Semua bermasalah. Itu masalah itu yang saya sebut sebagai rusak hubungan. Nah, sejak awal dalam pembentukan rumah tangga, Tuhan mau supaya kalau temukan sesuatu yang rusak dalam rumah tangga, perbaiki, bukan buang. Itu dulu. Itu tentang Tuhan Allah dalam rumah tangga. Kedua, tentang manusia. Tentang manusia ini menarik sekali, saudara-saudara, karena tentang manusia hanya ada dua hal. Pertama, saya ingin menyampaikan kepada kita ungkapan ini. Beberapa orang merasa, mungkin saudara pernah merasa juga, beberapa orang tuh dia belum mau menikah. Kakak, kenapa tidak mau nikah? Dia bilang, nikah bikin repot diri saya. Kok saya kurang apa? Mau makan tinggal Grab, mau cuci pakaian tinggal laundry, ada banyak-banyak. Bikin susah, sedikit pusing. Ungkapannya ringan begini. Ungkapannya begini. Kalau orang belum menikah, dia kira dia tidak ada kekurangan apa-apa. Tapi setelah menikah baru dia mengerti bahwa dia sempurna. Saya ulangi. Waktu belum menikah kita merasa kita tidak ada kurang apa-apa. Tapi setelah menikah baru kita tahu kita sempurna. Kenapa? Ini sempurna dalam fungsi. Ada hal-hal tertentu yang hanya bisa diisi oleh seorang istri, bukan orang lain. Ini bukan soal seks saja. Ada banyak hal lain di situ. Tuhan ini kan sengaja meninggalkan pola supaya terisi ini suami istri. Polanya mulai dari pola berpikir. Laki-laki itu kan selalu berpikir yang penting logis saja, yang penting masuk akal. Makanya laki-laki kalau omong selalu bilang, saya pikir. Sementara yang ibu-ibu itu kan selalu lebih banyak pakai perasaan. Jadi kalau om demikian, saya rasa. Nah bayangkan kalau kita menikah 10 tahun, satu hanya saya pikir, satu hanya saya rasa. Lama-lama tetangga dong akan bilang surasa. Karena itu hidup suami istri tidak boleh hanya pakai apa yang dipikirkan. Penyeimbangnya adalah perasaan.
Hidup itu tidak bisa pakai perasaan saja. Bayangkan kita pun model orang-orang di NTT ini adalah kalau nikah habis itu supaya mempererat ini hubungan keluarga, kan bikin arisan keluarga. Terus coba bikin arisan keluarga pakai perasaan, coba. Supaya itu tante terima ame depo arisan ini bulan, situ bulan depan dia sudah datang. Hidup tidak bisa pakai perasaan saja. Penyeimbangnya adalah logika, dan karena itu kita dipertemukan sebagai suami istri. Kedua, dari soal pola kerja, laki-laki itu cenderung pekerja tunggal. Laki-laki itu dia kerja tunggal. Kita pu suami dong itu hanya pi kantor sama dong pulang dong rasa dong su kerja seluruh dunia dan segala isinya. Dong rasa pun capek dong seperti su kerja, padahal hanya pi kantor ini. Suami-suami itu kalau sempat koko ademea barang 1 jam, itu dong rasa pun berjasa. Itu dong rasa jasa tuh, jasa ngeri. Itu mama pulang dong, mak, yo, kok terima adi dulu. Papa mau kemana? Mau pita mandong. Kok kasih kita sendiri. Kok tadi papa su koko ade tuh 1 jam berjasa. Polanya tuh enggak. Beda dengan ibu-ibu. Ibu-ibu ini kan polanya jamak toh. Mama-mama ini bangun tidur bisa langsung masak. Bisa sambil siap adik-adik ke sekolah. Bisa sambil siap bapak untuk ke kantor. Bisa sambil setrika. Bisa sambil siap memang makan siang. Bisa sambil foto-foto. Bisa sambil update status itu. Jadi satu semua. Itu tahu dong pun tangan berapa gitu semua. Ini pola ini sengaja Tuhan biarkan berbeda. Ini supaya kita kelola dia. Yang tadi yang manusia nanti waktu menikah baru dia tahu bahwa dia sempurna. Bapak-bapak tuh kalau acara di rumah jangan telepon bapak-bapak. Bapak, yuk, karmana? Dia jawab santai, beres. Nanti pas beres habis mau tuh beres apa? Bapak tuh pun pikir kalau su bikin teng itu berarti su beres. Bapak tuh pun pikir kalau su bunuh babi berarti su jadi rica-rica. Tidak, mam tuh akan berpikir lebih detail. Untuk itulah suami istri berjumpa, bukan untuk membandingkan. Bayangkan kalau hidup sama-sama baru istri main bilang, "Celu jadi beta, celu jadi beta." Itu mau bertahan sampai kapan di rumah tangga? Pernah dengar itu kalimat kok? Atau sendiri omong, "Celu jadi beta." Saudara, kita suami-suami ini justru satu. Tamu baru mau naik ini tangga. Baru mau naik tangga kita sebenarnya, "Mama, kopi." Padahal kopi tidak ada. Nanti habis mama bilang begini, "Papa, lain kali tuh tanya dulu di belakang." Jawab santai saya juga. "Kok saya sudah beli itu?" "Iya, Bapak beli tahun lalu." Bapak kira beli 1 kali itu untuk seumur hidup. Karena dia polanya tunggal. Ketiga, soal pola bicara. Tuhan sengaja meninggalkan pola ini. Laki-laki itu cenderung pendiam. Secerewet-cerewetnya laki-laki dia tetap disebut pendiam. Makanya kalau ada laki-laki omong terlalu banyak, orang selalu bilang mulu ke perempuan. Karena perempuan itu dianggap. Sebuah penelitian mengatakan seorang laki-laki kalau bicara 1 hari itu kira-kira 7.000 kata. 7.000. Termasuk khotbah itu 7.000. Tapi seorang perempuan kalau bicara 1 hari minimal sekurang-kurangnya 21.000 kata. Saudara bayangkan bapak 7.000, mama berapa? 21.000. Bapak pagi-pagi pergi kantor, pulang kantor rata-rata jam berapa Bapak belum pulang kantor jam berapa? Jam 4. Nah bayangkan kalau pagi-pagi anak-anak supir sekolah semua, kok mama sendiri di rumah, mama mau 21.000 dan sapa. Jadi mama harap-harap bapak pulang jam 4, ini mama mau keluar duluan yang 3.000. Jadi mama sambut bapak di pintu situ dengan harapan yang besar. Mama bilang, "Pak," jawab tuh bilang, "Hah? Tadi di kantor baik." Jawab tuh bilang, "Lu kepala kantor." Kalau pola komunikasi kita macam begitu, saya rasa kita lagi bermasalah di rumah tuh.
Menara Babel tidak selesai dibangun itu bukan hanya karena bukan karena kurang material, bukan karena kurang uang, bukan karena kurang tenaga kerja. Hanya satu, terputusnya komunikasi di antara mereka. Pola mengingat. Yang keempat, pola mengingat. Laki-laki itu cenderung cepat lupa. Laki-laki itu cenderung cepat lupa. Laki-laki ini turun kunci mobil begini. Tak. Jalan 30 langkah terus. Tapi kunci kau bilang. Dia balik dia kunci ulang. Makanya banyak laki-laki itu di luar rumah dia lupa kalau dia sudah ada istri itu. Dia maksudnya dia cerita dengan dia kawan dong sampai lupa mama ada tunggu. Cenderung cepat lupa. Tapi ibu-ibu itu ingatannya tajam sekali. Setajam. Kalau ada suami bilang begini, orang ke saya tidak pernah marah sepu istri, pasti yang protes sepu istri. Tidak pernah apa? Mama yang memang tidak pernah, cuma itu yang pernah. Yang mana? Yang itu hari. Itu hari mana? Yang tahun 1900 itu dia ingat semua. Saya mau tanya dulu, yang pasangan nikah yang belum terlalu tua, pernah periksa bapak dan mama pun saku pakaian dinas dulu? Kau pernah? Aku tidak pernah. Yang paling banyak didapat tuh di mama pun atau bapak pusaku? Pasti bapak pun. Bapak tuh akan lupa 5.000, 10.000, 20.000, pasti lupa. Jangan coba-coba periksa mama punya. Itu pekerjaan yang sia-sia. Dalam hal inilah mama seturut dengan Alkitab. Di mana hartamu berada, di situ ada. Mama dong ini kita pinjam pun Tupperware, saya dong hafal mati. Nah saudara, untuk itu baru kita tahu kita sempurna di sini. Kedua, tentang manusia. Manusia itu diharapkan supaya tadi kan dia ketika dia menjadi sempurna, sekarang diharapkan mereka berdua ini akan menunjukkan pola relasi antara Tuhan Allah dengan manusia, supaya kemudian dalam rumah tangga orang bilang oh betul itu rumah tangga memang ada Tuhan di sana. Jadi kita pun kata-kata kita pun semua itu menunjukkan pola relasi kita dengan Tuhan tanpa kemunafikan. Semakin dekat seorang suami dengan istrinya dengan Tuhan, semakin dekat dia dengan istrinya. Begitupun sebaliknya. Pola-pola itu yang mau disampaikan. Saudara bisa bayangkan, kita banyak dalam kepura-puraan tuh. Kalau ada pendeta di rumah tuh dia pun cara panggil ibu istri itu pun bagus. Mamski, mami. Mari kok kita makan sama-sama sayang. Mari kok. Itu kalau ada pendeta. Kalau tidak ada tuh, woi, suceke, bayangkan. Soalnya sehat ya kita pun hidup ini. Nah, kemudian mari kita berefleksi sedikit soal ungkapannya. Kalau kita belajar tadi, beta masih fokus di Kejadian pasal 2 tadi. Ketika Hawa sudah diciptakan dan dibawa kepada Adam pun kalimat itu menarik sekali. Dialah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Itu pernyataan yang saya kira paling hebat di muka bumi. Melihat perempuan yang diciptakan itu, Adam bilang, dialah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Kalimat itu punya maksud kira-kira begini. Karena di engkau pun daging itu saya pun daging. Karena di engkau pun tulang itu saya pun tulang. Maka kalau engkau sakit saya juga sakit. Kalau engkau tulang patah saya pun tulang itu patah. Kan itu yang ada pada engkau itu saya punya. Luar biasa toh kalau suami bilang mama, kalau mama sakit itu bapak juga sakit. Wih, itu bersekaram berada suami ngomong di istri begitu pasti mam tuh sudah kata itu ungkapannya bermaksud begitu karena tulang yang ada padamu itu saya pun tulang, maka kalau engkau sakit saya juga sakit. Tetapi fungsi sebaliknya tuh menarik kan, yang diambil itu tulang rusuk. Kalau ada dokter di sini mungkin udah lebih paham ya, tapi beta ingin sampaikan kira-kira apa sih fungsi tulang rusuk. Paling tidak tulang rusuk itu berfungsi untuk apa ya? Menjaga organ vital, jantung, paru-paru.
Tulang rusuk itu tulang berpasang-pasangan, ada berapa? 12 untuk jaga ini jantung, paru-paru. Hal yang sangat vital. Berarti seorang suami sementara menjaga seorang perempuan yang disebut dengan nama kehidupan. Begitupun sebaliknya. Tetapi yang kedua, saudara, itu ungkapan yang dialah tulang dari tulangku, daging dari dagingku, itu ungkapan sebelum jatuh dalam dosa. Saudara baca terus sampai pasal 3, saudara temukan. Dialah tulang dari tulangku, daging dari dagingku, itu waktu Don 2 belum jatuh dalam dosa. Setelah jatuh dalam dosa, Adam bilang, perempuan sumber masalah. Perempuan racun dunia. Bayangkan kalau yang duduk dong ini racun dunia semua. Adam, kenapa kau makan itu buah? Dia bilang, perempuan yang engkau berikan padaku, dialah yang membawa. Seolah-olah dia menyesali ini perempuan. Kenapa Tuhan kasih ini? Refleksinya ringan, saudara. Sebagai pendeta, saya urus ini rumah tangga dong. Saya rasa ada banyak suami sudah mulai rasa dia punya istri itu beban. Ada banyak suami itu rasa dia punya istri beban. Mulai dari dia pun berat badan beban. Sampai pada hal-hal lain itu dianggap beban. Nah, ini bahaya nih. Kalau sampai sebegini berarti pernyataan tadi itu pernyataan yang bermasalah sesungguhnya. Nah, mari kita mengerucut pada teks tadi. Pembacaan yang diberikan oleh panitia itu menurut Injil Matius pasal 18 tentang pengampunan. Pengampunan itu hal yang serius sekali. Kenapa? Karena tiap hari kita ketemu orang. Karena tiap hari kita ketemu orang, pertanyaannya adalah siapa yang punya tugas untuk memuaskan orang lain tiap hari? Coba kasih tahu saya. Pasti ada yang tidak beres. Kita di rumah yang suami satu, istri, di rumah istri berapa? Satu, anak-anak 2 orang saja. Oh, ini kalau bahaya betul ya. Makasih. Itu kita bisa bakas jengkel satu daya lain. Karena tiap hari kita berjumpa dengan orang, maka mesti hati kita seluas lautan untuk bisa mengampuni. Tanpa pengampunan tidak bisa. Kenapa? Saya kasih satu testimoni. Ada satu orang yang ditelepon saya, Pak Pendeta. Waktu dia ikuti sebuah khotbah di YouTube, ini kasih itu apa kok? Pokoknya ada soal kasih. Dia bilang kepada saya, dia bilang, Pak Pendeta, saya terganggu dengan Pak Pendeta pun khotbah. Saya bilang, baik, kalau orang terganggu itu tanda dia masih hidup itu. Ya, kenapa lu terganggu? Dia bilang, Bapak, kami menikah 1 bulan. Kami menikah 1 bulan. Baru menikah 1 bulan, tapi saya 2 kali ketemu saya punya istri tidur dengan laki-laki lain di kami pun kamar tidur. Saya tangkap 2 kali, Pak. Saya bilang, siapa bilang 2 kali? Pak Pendeta, iya. Yang engkau tangkap itu 2 kali. Yang engkau tidak tahu itu banyak. Jadi saya tanya, jadi dia bilang, Bapak, saya siap cerai. Kenapa harus cerai? Alkitab juga bilang begitu, Pak. Saya bilang, oke. Kalau begitu dengar saya bicara ya. Saya bicara habis, lu dia kok cerai sudah. Terus saya bilang dia, itu ayat Alkitab yang bilang kecuali karena zina. Itu ditujukan kepada orang-orang yang tidak mau diatur. Musa bilang, Tuhan tidak menginginkan perceraian, tapi karena kamu punya kekerasan hati, saya kasih surat cerai, silakan. Dia belum bergerak. Kedua, saya bilang begini, itu ayat yang bilang kecuali karena zina itu ayat tidak bermaksud bilang begini, karena dia sudah berzina dari cerai sudah. Kan tidak begitu juga. Dia tidak mau. Terus saya bilang, oke, yang ketiga sekarang. Saya bilang, kau harus ingat baik-baik, kan kami 2 pakai telepon, dia ada di Manado, kok di mana. Saya bilang, yang ketiga ini yang kau dengar baik-baik. Saya tanya dia, menurut engkau berzina itu apa ya? Menurut kamu berzina itu apa? Dia diam, terus saya bilang begini, apakah berzina itu karena dia sudah berselingkuh itu disebut berzina? Berzina itu apakah karena dia sudah kedapatan tidur sama-sama dengan itu laki-laki lantas engkau sebut dia berzina? Berzina itu apakah sama dengan karena engkau menangkap dia, itulah disebut berzina? Saya bilang, saya mau kasih tahu kau,
Alkitab mencatat dengan sangat baik tentang persinahan. Bahkan ketika engkau baru melihat dan menginginkannya, engkau telah bersinah. Baru melihat dan menginginkan, engkau bersinah. Saya tanya dia, waktu lu pergi kantor itu lu tutup mata, selalu tidak ada kawan nona di engkau lebih tahu apa yang perlu engkau nyatakan. Lihat kau cerai sudah. Beberapa minggu kemudian ditelepon saya, Pak Pendeta, saya tidak jadi cerai. Iku tarik mau cerai. Saya nikah dan dia pun tidak baik juga. Kan saya belum tentu lebih baik dari dia juga. Hanya kan saya belum kena tangkap saja. Saudara lihat, tanpa pengampunan orang tidak bisa melakukan yang tadi itu, penerimaan. Kan dia butuh hati yang luas. Teorinya di sini kan tadi, Tuhan sudah mengampuni kita kan. Harusnya ini orang, dia bilang kepada dia punya sahabat yang berutang kepada dia, karena saya sudah diampuni, saya akan mengampuni. Saudara, secara singkat Tuhan Yesus ajar tentang pengampunan waktu berdoa. Tuhan bilang begini, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Kalimat itu secara harafiah diarti begini, Tuhan, ampuni saya seimbang dengan saya mengampuni dia. Jadi, kalau saya hari ini mengampuni Ibu BI 2 kali, saya mendapat hak untuk Tuhan ampuni saya 2 kali. Ampunilah kami sama seperti kami mengampuni orang bersalah. Itu berarti kalau saya tidak mengampuni, maka saya akan berdoa kepada Tuhan, Tuhan minta maaf, tolong jangan ampuni saya, karena saya belum mengampuni dia. Rata-rata kita ini kan diampuni mau toh, mengampuni itu yang susah. Karena itu lebih dalam harusnya dikasih tahu begini, mengampuni itu bukan upaya melupakan masalah. Makin sakit hati makin tidak bisa melupakan. Mengampuni itu membebaskan diri. Menyambut itu, orang menyambut dia punya kesalahan sambil siap besok dia bikin kesalahan baru. Tiap-tiap hari kita ketemu dia. Dulu masih pacaran itu yang mau ketemu pakai mandi, pakai sisir rambut, kadang-kadang pinjam kakak dompet baju, kan itu pacaran. Siapa yang sunika bilang mama macam buka mata do kobe mandi do betul kan? Tidak. Bangun pita di puramu do berdiri semua begitu. Kita ambil pikir, Tuhan salah apa kalau puramu tunjuk? Sudah terima saya sudah. Karena ada banyak yang berubah. Nah, saudara bayangkan kalau pengampunan tidak dilakukan, kita ini kan dalam tanda petik mut-mutan begitu. Toh kita ini kalau ada ke hati baik itu bangun pagi langsung salam, selamat pagi, apa kabar, aduh anak-anak semua, bosan lihat bosan pembapa nih, aduh itu kalau ada hati yang baik. Siapa yang tiap hari di hati baik? Coba kasih tahu beta. Ini bangun pagi tak kuju anak dong pikir mama masih sama kayak kemarin. Kok anak dong bilang mama pur alis tuh, mam tuh alas lu nah gitu bisa terluka. Karena itu kalau saya siap hati untuk pengampunan, saudara lihat ya, kita ketemu kita dan kita saja, suami istri anak-anak satu bisa membuat satu terluka. Belum ketemu mama mantu, imam mantu dong juga. Ada mama mantu yang tukang pilih-pilih anak mantu. Kalau ada anak mantu kirim susu tiap bulan, nah itu anak mantu terbaik itu anak mantu paling baik. Soalnya ada di Pusala itu. Bukan kayak satu kosan pernah ada apa-apa, ada gula sembunyi, dia sembunyi. Ini mama mantu ini tahu dong ada karunia apa kok. Banyak anak mantu justru cocok memang dan dia mama mantu itu mati mau. Bayangkan, jadi kita kalau tidak punya hati yang kuat untuk mengampuni, bayangkan kalau tinggal sama-sama dengan mantu. Bikin tak salah sedikit mantu yang bosan keluar dari keluar. Ini beta setengah mati, lu tanya lu pembapa so bikin beta ini. Kita mau apa? Terakhir ditanya orang lain dan nasihat kita, sudah tahan saya. Mam tua paling lama 10 tahun. Saudara bisa bayangkan dia pun tidak enak tuh seperti apa. Jadi kalau hati tidak mengampuni itu, sudah mam tahu sendiri orang tua begitu, sudah tahan sudah. Lu tahan lu mau sertifikat kosong. Bayangkan tuh kalau gitu, bayangkan betapa tidak enaknya itu hidup tuh kalau tidak dengan mengampuni. Tapi saya ingin menegaskan di sini saudara, mengampuni itu
satu paket dengan pendamaian. Pendamaian dan pengampunan itu satu paket. Banyak orang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai. Ada yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Saya pakai contoh, yang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai. Dong selalu bilang begini, Pak Pendeta, untuk marah saya tidak marah. Untuk marah saya tidak marah. Kok kita mau pemarah bikin apa? Tua-tua begini. Dia mau datang di rumah ada. Tapi untuk saya mau dia biar. Pernah dengar itu kalimat kok? Itu dia mau mengampuni tapi tidak mau berdamai. Ada yang kebalikan dari itu. Mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Orang yang mau berdamai atau tidak mau mengampuni itu lebih banyak terjadi pada anak-anak kecil atau bertingkah laku seperti anak kecil. Anak kecil itu kalau main kelereng kau bakalai, dia pun bapak lihat kan, dia pun bapak marah, damai, bosan dua kakak, dah. Tidak ada pilihan kan, dia harus berdamai, tak? Tapi coba lihat di penjara berdamai, itu di penjara sorong tangan, tangan kanan ke depan, kepala ke belakang. Cium. Ini bosan dua saudara kandung. Itu hari kalau mama melahirkan lu pun kakak mama mati, lu tidak ada. Cium. Oh itu dia cium sama ke otot solo itu. Mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Saya kira tanggung jawab yang serius. Seorang ibu bilang ke saya, Pak Pendeta, saya ini kok sulit sekali ampuni saya pun suami. Tapi iya, karena ibu bisa mengampuni kok tiap hari yang isi di sini hanya isi dia pun selingkuh, hanya isi dia pun bamaki, hanya isi dia pun, bagaimana bisa mengampuni dia? Dalam hidup ini kita pun pikiran ada dua ruangan. Satu dia pun nama ruang penghormatan. Satu dia pun nama ruang pembantaian. RPH, Pak Dagi. Orang hanya bisa mengampuni kalau lebih banyak dia isi pada ruang penghormatan. Tapi kalau yang dia isi itu lebih banyak pada ruang-ruang pembantaian, itu tambah lagi dia pun teman-teman di grup WA Adam yang laki-laki begitu injak. Ika batu buan di kolban, sana kasih tengok. Oh itu, jadi tergantung apa yang kita isi di sini. Hal itu serius saudara-saudara. Kenapa kan tiap hari tadi tiap hari kita ketemu. Tetapi sekaligus ini pola relasi antara manusia dan Tuhan ini mau ditunjukkan dalam keluarga. Itu yang mestinya membuat kita ingat kembali. Dulu Pak Emeritus Ande Ina almarhum, beliau bilang ke saya, kami tidak pacaran lama, saya hanya lihat ibu punya muka tuh di foto, terus saya berdoa minta Tuhan ini jadi saya punya istri. Dari waktu pasang ini cincin nikah, dia bilang begini, aku mencintaimu, aku mengasihimu walau apapun terjadi. Aku mengiringi engkau dengan kasih, sekalipun kasih itu tidak kurasa lagi. Aku memegangmu dengan kasih, sekalipun kasih itu tidak kudapat lagi. Apa itu? Dia bilang, saya mau kasih tahu. Waktu pasang itu cincin saya kasih tahu. Karena saya mengambil sumpah hari ini dalam Tuhan Allah dan jemaatnya. Apapun terjadi, kita dua nikah habis kau celaka, lupung kaki patah di situ, saya tetap akan mengasihi engkau. Nanti engkau mau ada anak, kau tidak ada anak, oleh karena janji hari ini saya tetap akan mengasihi engkau. Aku mengiringi engkau dengan kasih, sekalipun kasih itu tidak kurasa lagi. Mungkin ada satu waktu saya bosan, saya merasa sudah kita dua ini sudah tidak ada cinta lagi. Tetapi karena janji hari ini di hadapan Tuhan Allah dan jemaatnya, saya tetap akan mengiringimu dengan kasih. Tapi mungkin satu saat engkau yang sudah tidak lagi mencintai saya. Tapi karena janji hari ini, aku tetap akan memegang engkau dengan kasih, walaupun kasih itu sudah tidak kupegang. Itu akta iman, pernyataan iman itu kelasnya lebih tinggi dari perasaan. Apakah pengakuan dan janjimu di hadapan Tuhan Allah dan jemaatnya? Saudara sementara mengatakan sebuah akta iman, sebuah pernyataan iman. Setelah menikah, dalam perjalanannya kan kita mulai kecewa dan dia punya banyak hal. Perasaan kita mulai terluka, kita mulai terganggu.
Perasaan kecewa tidak boleh menggugurkan keputusan iman. Ada satu ibu, dia rasa di kehidupan rumah tangga tidak aman. Dia pergi cari orang pintar. Orang kasih tahu dia bilang, di pinggir hutan sana ada guru bijaksana sana. Bisa, dan dia kasih tahu. Dia datang, dia bilang begini, guru, ada ramuan yang bisa buat kami berumah tangga baik kembali kok. Aman. Ini guru bijaksana bilang ada. Tapi maaf ibu, dia ramuan itu terlalu susah didapat. Kecuali kalau ibu berjanji ibu bisa dapat. Apa itu? Ini ramuan terdiri dari 3 helai kumis harimau. Mama bisa dapat kok. Dia bilang untuk saya berumah tangga pun baik, saya akan cari. Dia bawa daging ini pi hutan. Harimau datang dari sana, dia kasih tengah daging situ, dia mau lari. Tiap hari makin dekat, tiap hari makin dekat, tiap hari makin dekat. Sampai satu waktu, harimau itu datang ambil daging di dia pun tangan. Setelah harimau ambil daging di dia pun tangan, sampai sapu-sapu harimau pun kepala, dia bilang begini, harimau, saya permisi kok cabut ame kumis 3 Harimau beho, cabut. Dia anggap ame kumis 3. Dia lari ketemu itu guru bijaksana. Dia bilang, bapak saya sudah dapat kumis. Betul udah, iya coba cerita. Dia cerita bagaimana susahnya dia dapatin kumis harimau. Setelah cerita habis, bapak guru ambil itu kumis harimau. Waktu kucak-kucak gini dia bakar itu kumis. Ini ibu marah, sangat marah. Bapak kira saya cari itu kumis gampang kok? Bapak bakar-bakar sebegitu. Ini guru bijaksana sambil goyang-goyang kepala. Yang guru bijaksana begini, mama, ibu ini saya heran. Harimau yang begitu jahat, saya ibu bisa pelan-pelan cabut ame dia pun kumis 3. Sementara suami yang bertahun-tahun ibu tidur sama-sama dan dia bangun dan dia merajut cinta dan dia ada anak dan dia untuk tanya kamu 2 pembawa, baik kamu lu datang tanya di saya. Lebih baik lu kawin saja harimau. Tidak boleh ada satu orang pun lebih tahu kita pun suami pun mau selain kita. Ada apa-apa dia pitanya, pilih harimau sah. Saya kira itu pesannya kuat deh. Tidak boleh ada satu pun yang bisa lebih tahu kita berumah tangga selain kita. Mama dong itu sustel bagus-bagus ini nak. Mestinya bapak puji sedikit ya. Jangan kasih mam tua keluar baru orang puji di luar sana. Nanti mam tua lama-lama akan puji. Ya mam tua kalau sudah salon pulang datang sudah cantik-cantik dia bilang ambil celana ketat satu kok dia jalan-jalan. No bapak tua omong sedikit lah. Jangan bapak tua. Lu kayak setrika rusak aku binatang. Itu lama-lama mam tua nanti pilih ibadah wanita gemit kok cari pengakuan di sana. Bapak-bapak dong kalau lihat mama pakai rok agak mini sedikit, pakai baju agak terbuka, mama ganti baju. Kenapa? Apa tidak suka lihat begitu? Itu kalau terbuka mah. Itu besok nanti mam tua sengaja pakai ulang supaya dia dapat perhatian sedikit dari pusat. Bapak-bapak juga kasih mama omong. Mama bisa omong, bapak ganti itu celana. Kenapa? Masa kok bapak pakai legging pikanto gitu kan? Intinya itu betul saling kasih perhatian. Mungkin kadang-kadang betul mesti gombal-gombal sedikit juga kok. Mereka kalau minta teh, mak kasih teh dong. Dia pun gula pas kok soalnya itu. Mama ini gula mau pas kok tidak pas tuh sana lebih indah dari mama pun senyum. Itu ketipu mah enak di sini. Omong sedikit. Kita ini kadang-kadang kita lupa kasih. Banyak suami ini susahnya mungkin tidak pegang lagi istri putangan. Soe yang sekarang ini kan soe yang sudah panas. Apalagi di bulan Oktober ini kadang-kadang kita mulai tidur bajau, kadang-kadang sudah di lantai terasa. Kadang-kadang waktu tidur di kebun saya juga dengan ular. Menikah memang tua baru. Ibu-ibu dong. Ibu-ibu dong tahu kok tidak kalau kami ini suami-suami senang lihat ibu dong berpakaian yang bagus-bagus. Ibu dong tahu kok tidak. Dong bilang tahu mah di rumah dong hanya pakai daster. Itu pun terobek di sini. Nanti kita omong baru dong, kok hanya di rumah saja. Aduh. Nanti suami lihat orang lain baru marah. Ini dong di pasar ini yang ketemu tukang ojek ketemu itu dong pakai tuh ngeri. Di rumah dong daster.
Jadi saya mau kasih tahu ibu-ibu, mulai besok di rumah pakai jas. Di rumah pakai jas. Nanti pas pi pasar, itu pakai daster. Tinggal nanti terus langsung di rumah sakit, itu pasti ada sakit. Saya hanya ingin membawa kita untuk memahami kembali kasih mula-mula ketika pertama kali kita mengasihi, mencintai, mengaku itu di hadapan Tuhan Allah, dan itu kuat sekali dalam kita punya hidup. Waktu itu kita dinobatkan sebagai ratu dan raja sehari sah. Tapi itu harus selalu ada di kita. Saudara, tidak ada rumah tangga yang tidak bertengkar. Tidak ada rumah tangga yang mulus tanpa satupun masalah. Apakah kekurangan suami, apakah kekurangan? Tidak ada satu. Lebih berhenti. Tapi perjalanan rumah tangga mesti sampai pada etapa terakhir. Ada 5. Kita mau mencepat ini terus kita selesai. 1. Tahap yang pertama itu adalah tahap pacaran. Itu kita memilih. Ada sejumlah orang mau dengan kita, tapi kita hitung-hitung, oh ini mungkin yang paling tepat. Waktunya sesuai dengan yang saudara-saudara jalan. Tahap kedua itu adalah menikah dan bulan madu. Itu waktunya cepat sekali. Waktu saudara atur prosesi nikah, apalagi nikah di masa pandemi begini. Kayak sudah jadi, sudah nikah, sudah. Langsung jadi. Masa ketiga itu adalah masa di mana anak-anak mulai hadir. Itu kecemburuan mulai muncul. Waktu kita belum menikah, waktu kita baru menikah dan bulan madu, kita ternyata waktu itu saling bersayang. Kita panggil mama nih, itu kata mater akhir belum muncul, mama sudah jawab. Kita belum, ya, itu waktu belum. Tapi ketika anak-anak mulai hadir, kita boleh panggil mama. Kau sabar orang suruh si Nana dong. Laki-laki mulai rasa ini. Saudara tahu banyak laki-laki itu biar dia jago-jago di luar. Ketika dia istri mulai gitu, ikut turunan dong. Dia mulai rasa dia terabaikan sedikit. Dia merasa kurang perhatian. Masa keempat adalah masa ketika anak-anak mulai besar dan meninggalkan rumah. Anak-anak besar dan mulai meninggalkan rumah itu, koton dua mulai merasa sendiri. Jangankan anak-anak sampai besar. Saya mau tanya, di sini ada yang nipu anak SMA, SMP, SMA ada kok? Ada. Saudara mulai merasa sesuatu. Kita kan masih bisa pelok dong, itu waktu dong SD kan. Dong mulai SMP ini kita coba-coba pelok dong di orang banyak. Pas kita pun tangan sampai begini dong pakai bahu sa. Hina anda dong, kita mau tampilin sendong. Kita boleh begitu sayang nanti. Orang pekawan pasti. Masa di mana anak-anak meninggalkan rumah itu kita mulai kesepian. Seperti ada kekosongan. Masa terakhir itu adalah masa tua. Di masa dan etapa kelima yang disebut masa tua itu baru kita mengambil kesimpulan. Ini perempuan yang Tuhan kasih saya. Untuk mendampingi saya dalam perjalanan melewati setiap etapa dalam hidup ini. Ini laki-laki yang Tuhan kasih saya. Untuk mendampingi saya dalam perjalanan ini. Jangan baru sampai di etapa kedua sebelum papa. Son cocok le, son cocok ini. Nah itu hari lu cocok mamati le, sekarang tak dulu son cocok. Itu hari bernikah cocok mamati, kau sengaja datang masuk terakhir baru yang. Status siapa yang kita pun batik seragam itu gue. Pengelolaannya tuh. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Dalam teduh kita ambil sikap. Firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar suaranya jangan keraskan hatimu. Minta Roh Kudus lembutkan setiap hati yang keras. Nikmati waktu 1-2 menit ini bersama-sama dengan Tuhan. Bagi saudara-saudara yang datang bersama-sama dengan suami atau istri, biarlah ini menjadi bagian yang saudara pakai, atau juga yang ada di rumah. Bagian datang sendiri pun atau di rumah sendiri tanpa suami, tanpa istri. Saudara punya hati yang diangkat pada Tuhan untuk berdoa. Saya persilakan saudara-saudara masing-masing mendoakan pasangannya. Yang dengan suami, dengan istri mungkin baiknya 2 orang sambil pegang tangan berdoa. Masing-masing mendoakan pasangannya.
Ada hal yang mungkin kita simpan diam-diam dan tidak ada satu orang pun tahu, termasuk suami, termasuk istri. Tapi Tuhan tahu. Nikmati 1-2 menit bersama Tuhan, bersama suami, bersama istri. Renungkan hal-hal terindah dalam hidup, dalam kebersamaan itu. Dan kalau ada hal-hal yang sementara ini membuat kita seolah-olah semakin menjauh, kasih itu sudah tidak dirasakan lagi, nyatakan itu pada Tuhan. Yang datang bersama-sama dengan pasangannya, atau yang di rumah bersama-sama dengan pasangannya, sejemput berdiri. Yang ada suami, istri, ada di sampingnya, sejemput berdiri. Boleh saling berhadapan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Dalam cinta saya persilakan yang suami mencium istrinya, dalam kasih yang mesra, dalam cium yang kudus, silakan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak untuk acara sederhana hari ini yang dilandasi dengan firman Tuhan. Biarlah ketika kami merenungkan kebersamaan kami sebagai suami istri, kami menemukan bahwa Tuhan merencanakan dan merancangkan semuanya, sehingga dalam perjalanan kalau kami tidak menemukan seperti apa yang Tuhan mau, biarlah Tuhan tarik kembali kami pada jalan yang sesungguhnya. Terima kasih banyak, biar firman-Mu bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Bagi semua pasangan suami istri, Tuhan berkati. Dan biarlah dalam keluarga kami hanya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih banyak, terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.